Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, sami'tu, akulah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, naddarallahu imra'an, semoga Allah mencemperlakan seseorang sami'a minna, yang dia telah mendengar minna dari kami, dari aku, hadisan, sebuah hadis, faballaghahu ghairahu, kemudian dia menyampaikan hadis yang dia dengar dari kami tadi, ghairahu, kepada selain dia. Ini orang-orang yang mendengarkan hadis, sabda-sabda Nabi, kemudian menyampaikannya kepada umat yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, mendoakan orang tadi cemerlang. Dan yang didoakan itu bukan salah satu dari anggota tubuhnya, tapi yang didoakan itu seluruhnya dia. Semoga Allah mencemerlangkan seseorang. Cemerlang itu apa toh? Ya, puncak keindahan yang bisa terjadi pada perkara tersebut. Prestasi dia cemerlang, maksudnya dia telah sampai ke puncaknya kebaikan dalam urusan prestasi. Larinya cemerlang, dia telah puncak di dalam urusan perlarian. Dan biasanya nadharat itu saja dalam urusan-urusan kebaikan. Maka kalau Nabi bersabda nadharallahu imra'an, maknanya mulai ujung kaki dia sampai ujung rambut dia, zahir batin dia, didoakan Nabi mencapai puncak kebaikannya. Lidahnya jadi puncak berkah, matanya, hidungnya, telinganya, anggota tubuhnya, hatinya, berkahnya mendengarkan sabda-sabda Nabi, kemudian menyampaikannya kepada orang selain dia. Dalam riwayat yang lain, nadharallahu ra'an sami'a minni maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Dia dengarkan, kemudian dia hafal, kemudian dia sampaikan kepada orang lain tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Maka itulah diantara sarannya para ulama supaya umat Muhammad, wabil khusus para pelajarnya, apalagi ulamanya, minimal hafal 40 hadis persis sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab hadis. Maka sekian banyak ulama menyusun kitab Al-Arba'in, kumpulan 40 hadis. Karena termasuk orang yang dianggap telah mewakili, menyampaikan dari Nabi sabda-sabdanya sampai kepada umat, diantaranya yang telah menyampaikan minimalnya 40 hadis. Maka kita usaha minimal kita ini punya hafalan 40 hadisan untuk dihafal persis sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab hadis, kemudian kita sampaikan persis seperti itu supaya kita menjadi bagian orang yang dapat doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara kitab Al-Arba'in yang sangat masyhur adalah kumpulan 40 hadis punyanya Al-Imam An-Nawawi. Coba kamu hafal persis, nanti kan insya Allah jadi hidupnya itu tambah banyak keberkahan. Farubba hamili fiqhin, maka kadang orang yang membawa pemahaman ila man huwa afqahu minhu, dia membawanya kepada orang yang lebih paham, minhu, melebihi dia. Ada orang itu punya pemahaman urusan tafsir Quran atau urusan
pemahaman hadis, kemudian dia ketemu dengan orang, ternyata orang tadi lebih paham melebihi dia, punya pemahaman yang lebih luas. Maka suatu hari Syekh Sa'di, seorang pimpinannya, orang-orang di Mekah sana yang cenderung kepada mengikut Syekh Abdul Wahab, melihat ketika hujan ada orang-orang yang berlarian pengen tabarukan dari air hujan yang jatuh di Ka'bah yang mengalir lewat Mizabur Rahmah, yang lewat talang emas itu. Maka beliau marah-marah. Ini kok terkesan dengan makhluk, pengen datangkan kebaikan dari makhluk ini, apakah ini bukan bagian dari dikhawatirkan penyekutuan kepada Tuhan? Maka di samping majlisnya Syekh Sa'di tadi, ada seorang ulama besar juga namanya Sayyid Alawi Al-Hasani, ayahnya Sayyid Muhammad yang menyusun Manhal Latif. Maka Syekh Sa'di bilang pada Syekh Abbas, kamu lihat kemungkaran ada di depan kamu, orang-orang pada ambil berkah dari makhluk. Apakah enggak khawatir ini akan merusak iman mereka? Maka Syekh Abbas bilang, tidak, mereka tidak melakukan kekeliruan. Mereka ini justru mengamalkan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, mereka ambil berkah, ambil kebaikan dari Ka'bah. Ka'bah itu Allah telah firmankan, memang Allah letakkan di Ka'bah kebaikan, keberkahan. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Kemudian yang kedua, air hujan. Air hujan itu Allah berfirman, Allah letakkan kebaikan dalam air hujan. Allah berfirman, wa anzalna minas samai ma'am mubaraka. Dan aku Allah telah turunkan dari langit air yang diberkahi. Maka orang yang lari-lari pengen hujan-hujan di bawah talang emas itu mendapatkan dua keberkahan. Keberkahannya Ka'bah dan keberkahannya air hujan. Maka Syekh Sa'di dengar jawabannya Sayyid Abbas tadi terkejut-kejut. Saya seakan-akan baru dengar bahwa dua ayat itu ada dalam Quran. Nah, padahal beliaunya itu dianggap oleh murid-muridnya sebagai termasuk orang paling pintar urusan tafsir. Farubbaha min fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Seperti kemarin ada dialog-dialog waktu kita pengajian di Banyuwangi sana, para ulama kumpul macam-macam, alumni Timur Tengah, alumni Pondok Sidogiri, Pondok macam-macam, alumni Yaman. Yang di antara yang dibahas begitu itu, bahwa di antara nanti yang akan ada di surga adalah orang-orang surga. Orang-orang surga itu nanti akan bilang ketika diberi kenikmatan di surga, hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Ini dulu saya sudah pernah merasakan begini di dunia sebelum saya masuk surga. Maka ini guyon ya. Orang-orang yang beriman kemudian di surga, di dunia ini mendapatkan macam-macam kenikmatan. Maka begitu mereka masuk surga, loh saya dulu sudah pernah makan apel. Ini apel surga, walaupun nikmatnya lain, lezatnya ini dulu di dunia saya sudah pernah merasakan itu.
Maka di antara kesimpulannya orang-orang iman di dunia kok nikmatnya dikit tuh jangan-jangan nanti di surga juga yang diberikan kepada dia juga dikit. Karena orang-orang di surga itu bilangnya hadzal ladzi ruziqna min qablu. Dulu waktu di dunia mereka telah mendapatkan itu. Kalau dunia nggak dapatkan berarti mereka di surga ya akan mendapatkan apa yang dulu didapatkan di dunia. Ngobrol-ngobrolnya, guyonnya begitu itu. Maka orang yang guyonnya diteruskan kepada di dunia ini istrinya satu, di sana ya paling ya nggak bisa bilang hadzal ladzi ruziqna min qablu. Wong memang enggak dia enggak pernah punya pengalaman lebih dari satu. Bagaimana dia bilang hadzal ladzi ruziqna min qablu? Ya ngalar gitu. Jadi orang-orang iman kok di dunia punya mobil, punya rumah banyak, rumah itu nanti di surga nikmatnya begitu itu. Tapi yang dikit-dikit nanti jangan-jangan juga di sana dikit-dikit. Nah, saya nyeletuk ya nikmat surga itu terbagi dua lah menurut pemahaman di beberapa kumpulan-kumpulan pemahaman. Ada nikmat-nikmat yang memang sudah ada yang mirip seperti itu di dunia. Seperti yang diceritakan tadi, buah-buahan, tempat tinggal, kemudian jabatan yang terhormat, kerajaan, yang di dunia sudah ada. Ada nikmat-nikmat yang memang di dunia ini nggak pernah ada. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Maka tidak bisa dikatakan hadzal ladzi rizqna min qablu untuk jadi dalil kalau orang di dunia melarat di akhirat sana nanti rezekinya dikit-dikit enggak bisa. Itu iya, kalau enggak ya nanti tidak semuanya hadzal ladzi rizqna min qablu, tidak. Di sana ada yang sama sekali enggak kebayang, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Enggak ada bandingannya di dunia ini. Wallahu a'lam. Wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Dan kadang ada orang yang membawa fikih tapi dia ini bukan faqih. Seperti apa contohnya? Hafidz Quran enggak sempat ngaji diniyah. Dia ini membawa rumus-rumus fikih dalam Qur'annya yang dia hafal. Tetapi dia sendiri enggak paham. Itu di antara rubah hamid fiqhin laisa fi faqih. Begitu dia baca Quran pada orang yang alim tafsirnya Quran, oh ini maknanya begini, dia sendiri yang bawa itu loh, tidak paham. Maka kita usaha yang sudah hafal Quran beberapa juz, 30 juz itu meningkat dari sekedar hamilu Al-Quran menjadi faham mengenai makna-makna Al-Quran. Paham mengenai tafsir Quran, ahkamul Quran. Tapi sudah baiklah ketimbang bawa handphone. Ketimbang bawa perkara yang lalai, ini sudah ada harganya. Dan sangat berharga dari segi penghafalnya sudah sangat berharga. Tapi belum sempurna. Salasun, ada 3 hal la yughillu alaihim, tidak akan berkhianat alaihim atas 3 hal tersebut. Qalbu muslimin, hatinya orang Islam. Maksudnya ada 3 sifat seharusnya hatinya seorang beriman tidak akan menolaknya. Ikhlasul amali lillah, memurnikan amalan karena Allah. Amal yang karena Allah. Baik pun kita untuk diri kita ataupun kita dinasihati teman kita, semestinya kita menerima hal ini. Memang ini kan keuntungan kita. Amal yang ikhlas, nggak usah baper. Orang-orang nggak balas budi, nggak usah baper. Nasihati. Coba kalau kamu sendiri diuji, pasti kamu juga akan baper seperti saya. Loh, wong ini diberi kunci kesuksesan kok malah marah-marah. Jadi ini jangan diteruskan. Orang tuh nggak dibalas kebaikan karena kita telah berbuat baik, itu justru mengikhlaskan amal kita karena Allah.
Akhirnya kita terus buat baik walaupun nggak ada orang yang berterima kasih. Penting, kadang-kadang kita ini belajar bahwa semua amalan yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau ada orang bilang pada kita, ikhlaslah dalam beramal, kita tersinggung. Wah, ini namanya ya piye? Wong diberi tahu jalan kebenaran atau diingatkan atau disemangati kok malah marah piye? Wa munasahatu ulatil amr, dan memberikan nasihat-nasihat atau memberikan masukan-masukan kebaikan kepada para pimpinan. Ya, munasahah itu, kata-kata munasahah itu bisa artinya timbal balik. Atas ke bawah, bawah ke atas. Kalau kita sebagai makmur, kalau dinasihati oleh atasan kita dan nasihat itu diridhoi Allah, kita ya harus menerimanya. Walaupun mungkin atasan kita itu di satu sisi banyak kesalahan, tapi kalau pas yang disampaikan itu benar, ya kita nggak boleh terus nggak menerima. Namanya mutiara itu ya tetap mutiara, walaupun keluar dari anjing, walaupun keluar naudzubillah, walaupun dari babi tetap mutiara. Jadi juga sebaliknya, kalau kita ini jadi atasan, kalau ada bawahan kita memberikan masukan kebaikan, walaupun itu bawahan harus kita terima. Wong ini kebaikan. Jangan gara-gara kita jadi atasan tidak mau menerima masukan dari yang lebih bawah. Pokoknya ngene. Pokoknya ngene ya namanya. Sudah bukan ilmiah tapi emosional. Waluzumul jamaati, dan selalu bersama jamaah. Fa inna da'watahum, sesungguhnya doanya orang-orang berjamaah atau tuhitu min waraihim akan melingkupi, akan menyelimuti dari belakangnya jamaah. Di dalam hadis itu begitu banyak kata-kata pentingnya menetapi jamaah. Yang mana saking banyaknya ini bisa digunakan untuk kebaikan bagi orang-orang yang pengen ridhonya Allah. Kadang-kadang digunakan untuk keburukan bagi orang-orang yang punya kepentingan. Nah sekarang jamaah itu yang pasti diperintahkan dalam agama itu apa? Yang pasti semua orang Islam berkewajiban untuk tidak lepas dari jamaah itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini harus kita sepakati. Supaya orang ikut Nabi melalui sahabat, itulah namanya hakikatnya semua yang dimaksud di dalam jamaah yang di dalam hadis itu. Maka selama orang itu ikut Nabi melalui sahabat, yang dipastikan ikut itu, kalau urusan akidah adalah yang ikut Asy'ari atau Maturidi, urusan fikih mengikut salah satu mazhab 4, maka dia ini bagian dari yang sudah tidak keluar dari jamaah. Ini penting. Ini kita kalau nggak ikut ini tidak dianggap sebagai al-firqah an-najiyah, kelompok atau jamaah yang selamat dari murkanya Allah, dari nerakanya Allah, dari murkanya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas itu yang sepertinya ulama tidak ada perbedaan pendapat juga, kalau dalam satu kondisi, ada satu kondisi umat Islam memang dipimpin oleh satu pimpinan yang disepakati. Seperti zaman Khulafaur Rasyidun, umpamanya, kemudian diteruskan zaman Bani Umayyah, kemudian diteruskan andaikan Bani Abbasiyah, kemudian diteruskan umpamanya zaman Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah pun ulama mengatakan tidak awal-awalnya selepas Daulah Utsmaniyah menguasai pengaturan dunia Islam. Maka bisa jamaah itu diartikan di samping madzhabul arba'ah tadi, diartikan ikut pengaturan, satu pengaturannya penguasa tunggalnya umat Islam waktu itu. Yang mana itu hampir ulama tidak ada ikhtilaf, itu telah hilang kewajiban itu
selepas runtuhnya Daulah Utsmaniyah 1924. Kemudian selepas itu ada kelompok-kelompok umat Islam yang pengen berjamaah dalam menjaga agama yang sifatnya berjamaahnya tadi seperti jamaah ketika sedang musafir, jamaah ketika sedang sholat berjamaah, jamaah ketika membuat majelis-majelis kebaikan. Maka jamaah yang modelnya begini ini gabung aja tidak wajib, apalagi keluar dari jamaah itu. Ini sementara pemahaman yang harus kita pahami bersama begitu itu. Gabung aja nggak wajib, apalagi keluar dari situ. Yang wajib gabung itu adalah jamaahnya Nabi dengan para sahabat. Di zaman kapanpun, di manapun kita wajib menjadi bagian Ahlussunnah wal Jamaah. Sebetulnya kalian ini punya pemahaman yang sepakat ngaji itu wajib. Belajar ilmu agama itu fardu ain. Maka untuk belajar itu ada sekian banyak pilihan yang dalam koridor madrasah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalian bisa gabung dengan pondok mana saja yang kurikulumnya mengajarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya begitu gabung ke pondok itu, di situ ada namanya muallim dengan adanya muta'allim. Hubungannya adalah muallim muta'allim. Muallim muta'allim, ketaatannya itu ketaatan kesadaran, bukan ketaatan seperti ketaatan kepada hukumah. Yang mana kalau muallimnya dalam ridhonya Allah, bukan karena muallimnya sebetulnya, tetapi karena di situ ridhonya Allah kita wajib mentaatinya. Kalau dia tidak dalam ridhonya Allah, pas urusan itu tidak punya kewajiban untuk mentaatinya. Lah ini jamaah-jamaah yang alal haq ini, sebagaimana pemahaman Imam Nawawi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah, hatta ya'tiya as-sa'ah. Terus ada kelompok-kelompok kecil dari kalangan umatku yang mereka selalu ditolongan Allah. Walaupun nggak ada orang yang membantu mereka, tetap program mereka jalan. Sampai datangnya janji Allah. Ada yang mengatakan janji Allah itu maksudnya hari kiamat. Ada yang datangnya sampai mereka wafat dalam kondisi terus dalam rahmat dan pertolongan Allah. Maka Imam Nawawi mengatakan Taifah ini bisa jumlahnya tidak terhitung. Di setiap daerah mungkin ada Taifah ini. Bahkan setiap kampung. Bahkan setiap beberapa kumpulan beberapa kampung. Taifah. Maka luzumut Taifah ini sebetulnya bukan kewajiban fardu ain. Ini berjamaah ini untuk memudahkan jaga amal. Andai kan orang itu gabung dengan jamaah ini, dia mudah amal. Terus kan dia kemudian pindah ke jamaah lain karena di sana dia juga jaga amal. Itu kita tidak bisa mengatakan orang tadi keluar dari jamaah. Dia keluar dari kebaikan menuju kebaikan yang lain. Sebagaimana umpamanya ada orang mondok di satu tempat, kemudian dia pindah ke pondok lain yang sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak bisa mengatakan dia ini keluar dari jamaah yang hak menuju jamaah yang sesat gara-gara karena perpindahan dari jamaah yang benar menuju jamaah benar yang lain. Itulah kurang lebih posisi jamaah yang ada di akhir zaman ini rata-rata ya seperti jamaatul sholah, jamaatul safar, jamaatul muta'allimin, jamaatul imam wal makmum seperti begitu. Ya mungkin dengan sebab dia keluar jamaah bisa jadi pahalanya kurang karena temannya kurang. Bisa jadi mudah digoda syaitan mungkin aja. Tetapi luzumul jamaah yang dimaksud, yang dimufakati adalah luzumul jamaah Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu banyak penafsirannya. Akhirnya kita ini jadi mudah. Karena kadang-kadang orang kalau tidak memahaminya dengan luas dianggap saya sudah punya grup yang telah mencetak macam-macam kebaikan. Grup Pondok Al-Fatah. Kok santri nggak lulus dari Al-Fatah, sesat masuk neraka, putus sanad, berkah putus. Nah, begitu itu namanya menyempitkan perkara yang luas. Itu nggak boleh.
semua jamaah yang mengamalkan Ahlussunnah wal Jamaah bisa muncul dari situ wali-wali Allah. Itu harus kita yakini. Akhirnya ternyata yang ikut Ahlussunnah wal Jamaah sak dunia Islam itu mayoritas. Akhirnya kita husnudzon sabda Nabi, umat beliau akan memenuhi 2/3 dunia itu, 2/3 surganya sudah nyata di depan mata, karena semuanya atas bimbingan mazhabul arba'ah, atas bimbingan Asy'ari Maturidi. Tetapi kalau kita sempitkan, jamaah itu jamaah kita, arahan kita. Ya, itu namanya menyedikitkan umat Nabi yang diridhoi Allah. Akhirnya menyedikitkan umat Nabi yang akan masuk surga, 2/3 surga tadi minimal. Wah, ini gawat. Sekarang kamu itu berarti nggak percaya pada janji Nabi dengan tanpa sengaja. Itu kan gawat. Yang ada umat ini perlu saling koordinasi, sudah jadi Ahlussunnah wal Jamaah semua. Saling husnudzon, saling usaha ta'awun sekemampuannya. Semua perkumpulan kita lihat, semua perkumpulan itu kita lihat. Perkumpulan itu walaupun tertibnya berbeda dengan tertibnya kelompok kita, asalkan tidak keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, itu kita tidak boleh mengatakan sesat. Walaupun kita nggak setuju dengan tertib itu, tapi selama itu tidak keluar dari mazhabul arba'ah, kita tidak boleh mengatakan itu tidak benar. Kalau kamu bilang tidak cocok, nggak serg, silakan aja. Gimana? Setuju nggak? Sekarang banyak santri Al-Fatah ciri khasnya pakai jubah, pakai surban sebagian. Sekarang di sini yang pakai surban saya tok. Apakah terus kamu bilang pondok-pondok yang tidak pakai jubah, pakai surban itu sesat? Sekarang di pondok putri kita semuanya pakai cadar, ya kan? Kemudian di pondok-pondok lain bahkan mungkin 99% muslimah di seluruh alam tidak pakai cadar. Coba kamu pergi dari ujung dunia sampai ujung dunia, ketemu muslimah yang pakai cadar kan sangat-sangat sedikit. Apakah kemudian kita bilang yang nggak cadaran sesat? Kemudian kita di Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita di masjid kita, di pondok kita, pondok putra dengan pondok putri jaraknya 1 kilo. Ya kan? Kemudian kita pergi ke pondok-pondok, kelasnya itu laki dan perempuan satu kelas. Apakah laki perempuan satu kelas, bangkunya beda-beda kan? Itu bagian dari yang haram? Coba kamu jawab. Laki perempuan satu kelas tanpa bercampur duduknya, itu kira-kira halal apa haram? Halal apa haram? Itu Al-Fatah mulai saya lahir baru beberapa tahun yang lalu itu pisah antara laki perempuan. Yang ngajar ayah kami, yang ngajar Kiai Uzairon. Tanpa ada satirnya. Ini saya mulai SMP sampai aliyah itu nggak ada satirnya. Hanya saja mungkin waktu itu, mungkin zaman itu lebih bagus dan nggak ada pacaran-pacaran. Mungkin saya saja atau bagaimana nggak pada paham ya. Pacaran itu bagi saya untuk laki-laki itu aib. Kawin aja, kalau satu kurang 4. Kalau laku. Jadi kita harus paham apa arti ikhtilat yang batil menurut mazhabul arba'ah. Yaitu laki perempuan berdekatan sampai senggol-senggolan yang tidak mahram dan bukan istri, itu yang namanya ikhtilat, nyampur hak dan batil itu. Kalau tidak itu, kita di terminal loh laki dengan perempuan berdekatan. Kita di airport juga begitu itu. Kita di mall juga begitu itu. Kita haji umrah juga begitu itu. Akhirnya kita jadi haram kabeh uripe akhirnya. Kita harus sepakat ini. Urusan hukum ini harus sepakat.
Sekarang Masjid Nabawi. Kita lihat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi zaman Nabi, ukuran masjidnya 30 kali 35. Berapa ukurannya? Akhirnya 1050 meter kurang lebih ya. Soft depan untuk laki. Soft belakang untuk perempuan. Ada satirnya apa tidak? Ada satirnya apa tidak? Ada satirnya apa tidak? Sampai Nabi wafat ada satirnya apa tidak? Enggak ada. Maka sampai turun ayat ada masyarakat yang nakal waktu itu sukanya di soft belakang. Sambil sholat nengok perempuan-perempuan di belakang. Apa selepas begitu itu diberi satir oleh Nabi? Tidak. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Coba kamu lihat tafsirnya ayat ini. Sungguh Allah telah tahu dari kalangan kalian yang suka mundur di akhir untuk ngintip para wanita dan yang suka ke depan biar selamat dari mandang wanita waktu sholat. Jadi kalau omong nggak tertib zaman Nabi pun waktu sholat yang suka ngelihat perempuan waktu sholat itu ada. Bukan waktu jauh lah kan, waktu sholat. Waktu sholat. Terus Nabi waktu Jumatan bayan ceramah kepada para sahabat. Selepas itu Nabi datang ke majelisnya wanita yang nggak ada satirnya tadi bersama Sayyidina Bilal. Dia kamu sekelumit melihat sejarah loh. Kita ini memang nganggap diri kita orang lemah, akhirnya kita ini santri putra santri putih dipisah, kemudian ada satir, tapi jangan dianggap itu sebetulnya satu fatwa fikih gitu kan ya. Itu satu usaha takwa. Gitu aja yang digondol oleh santri putra masih banyak gitu ya. Nah, ini itu beda lagi ya. Ini ya. Terus Nabi datang ke sana. Nabi ceramah bahwa nanti saya telah melihat surga, melihat neraka, kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Karena apa ya Rasulullah? Karena kalian para wanita punya dua sifat yang buruk. Pertama, tukfitna lakna, kalian para wanita banyak doakan buruk orang. Wanita itu suka doakan buruk, tersinggung sedikit mati kamu, 7 keturunan, mas, insyaallah. Ini kuwalah dengan saya, gara-gara saya. Kok laki-laki suka ngelaknat itu berarti dia ini wanita yang terselubung dalam laki-laki. Kemudian kemudian apa arahan antum untuk kami ya Rasulullah? Aktsirna minas shadaq. Kalian para wanita. Kedua, kufranul asyir. Kalian suka enggak bersyukur kepada suami. Suami sudah korban habis-habisan untuk wanita, kadang-kadang wanita tersinggung, enggak pernah berjasa pada saya. Mulai mobil tuh modalnya hanya kolor aja. Maka Nabi bersabda kepada wanita, aktsirna minas shadaqah, perbanyaklah sedekah. Maka selepas Nabi menyemangati para sahabiat, Bilal oleh Nabi diperintahkan membentangkan selendangnya untuk nerima sedekah dari para wanita di majelisnya wanita. Maka mereka mencopot antingnya, mencopot gelangnya, terus dimasukkan di situ yang sedang dipegang oleh Bilal. Kira-kira memasukkan itu dilempar dari 5 meter, 6 meter, 7 meter, apa dekat? Tapi kira-kira nyenggol Bilal apa tidak? Nah, gitu loh. Ini penting, ini bukan jadi alasan kalian untuk meluaskan kesempatan untuk berbuat haram ya, bukan begitu itu. Tapi ini pemahaman selama itu secara fikih nggak melanggar, walaupun kita nggak cocok, kita nggak punya hak untuk mengatakan melanggar, nggak punya hak untuk mengatakan mencampur antara hak dan batil. Di majelisnya Nabi itu laki perempuan campur kan. Majelisnya Nabi itu bukan seperti begini terlalu jauh. Karena kita ini di masyarakat hakikatnya kan campur terus. Kalau nggak dilatih campur yang takwa, nanti akhirnya dari pondok begini ini bisa jadi seperti burung yang keluar dari sangkarnya minggat itu. Akhirnya nggak biasa melihat wanita, lihat wanita langsung ditubruk. Enggak biasa melihat laki-laki, langsung lihat laki-laki, langsung ditubruk. Masya Allah. Saya dulu pernah merawat burung-burung apa itu, sekutar apa, puter. Nah, yang bunyinya kugeruk. Waktu itu saya punya beberapa puluh.
saya lupa menutup pintunya. Akhirnya ada bapak burung tuh melihat pintu terbuka, langsung dia terbang di depan saya sekuat-kuatnya, 2 kurang lebih, nabrak tembok, satunya langsung patah lehernya di depan saya, satunya kelepek-kelepek lagi masih hidup lagi. Masya Allah. Maka saya guyon pada teman-teman, ini kok seperti santri yang dikurung kemudian lepas begini nih, Masya Allah. Di sistem ketat itu ada manfaatnya, selamat. Tapi di satu sisi ini bukan kehidupan masyarakat yang ada di dunia. Maka bisa saja santri itu lebih ganas melebihi selain santri. Gara-gara dia tidak terbiasa dekat dengan lawan jenis. Begitu dekat langsung nguyuh. La ilaha illallah. Ini seperti guyon lagi, ini standarisasi luzumul jamaah tadi. Ya, kalau saya keliru coba maksudkan bakso masak kan, saya keliru maksudkan bakso masak. Ya, ini begitu itu, ya. Ya, kalau orang itu berjamaah, nanti doanya orang tadi, satu orang doa ke dalam jamaah itu akhirnya dapat doanya semuanya, doa semua. Lah, kalau kita ini di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada orang ihdinas siratal mustaqim, kita masuk semua. Nah, gitu kan. Bukan ini kalau keluar dari grup saya, keluar dari pesantren saya sudah enggak, kalau saya bilang ihdinas siratal mustaqim sudah enggak masuk lagi. Nah, ini enggak begitu itu. Bahkan sayangnya Nabi kepada umatnya yang sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah pun Nabi mengatakan sataftariku ummati. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Oleh Nabi masih diaku umat. Maknanya kata sebagian ulama yang pengen hati-hati, suatu saat orang-orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah pun, asalkan dia masih membawa iman, suatu saat akan masuk surga. Ngungkul-ngungkulin Nabi galai. La ilaha illallah. Nah, kalau pemahaman kita begitu kan longgar. Masya Allah, teman saya ini banyak yang akan bareng-bareng masuk surga bersama saya. Wabil khusus kita sebagai Muslim Indonesia, nanti yang ngantri di mahsyar di antara pemandangan yang paling banyak untuk masuk surga ya orang-orang Indonesia. Beneran, kita di Indonesia itu syukuran. Nanti pemandangan selepas hari kiamat akan ada tiupan trompet yang kedua. Begitu itu orang akan bangun dari kuburnya menuju mahsyar, mengikut imannya masing-masing dikelompokkan. Orang iman berbeda. Nanti rombongan yang menuju mahsyar dan mahsyar itu letaknya di negeri Syam. Akan rombongan dari Temboro, rombongan dari Jawa Timur, rombongan dari Indonesia terbanyak menuju sana itu. Kita ini harus bangga jadi orang Indonesia. Orang iman itu satu, ngantuan, gak pernah ngaji, ngerokokan. Itu asalkan mati di dalam bawa iman, itu harganya minimal rumah dia tok loh, 10 kali lipat dunia. Itu luas tanahnya, belum istananya, belum bidadarinya, belum nikmat-nikmat yang lain. Lah Indonesia itu tempatnya orang iman loh. Masya Allah, bukan 2-3, 200 sekian juta orang. Masya Allah. Kita paham bahwa setiap Arafah iblis teriak-teriak. Sebab orang-orang iman kumpul di Arafah sana, seluruh orang iman yang di hatinya ada sebiji zarrah dari iman diampuni dosanya oleh Allah semuanya seluruh dunia. Coba kamu lihat hadis Arafah itu, kamu lihat di dalam masyarakat ini. Maka iblis sangat susah, tidak ada hari yang paling susah. Paling menyusahkan iblis melebihi hari itu. Ngapain sih kok ada hari Arafah? Gara-gara hari Arafah saya nggoda orang iman sepanjang tahun terhapus semuanya. Lah itu yang di Arafah itu yang terbanyak yang hadir orang mana? Jadi yang menyebabkan ampunan seluruh dunia itu yang terbanyak asbabnya itu orang Indonesia. Ya sih rek. Indonesia itu ingah-ingih rapatnya ganteng, rapatnya ayu, tapi ini memang penyebar kebaikan seluruh dunia terbanyak orang Indonesia. Kan kita yakin orang iman satu, andaikan di dunia tinggal dia saja, sak dunia dapat kebaikan dari dia.
Lah orang iman sekian ratus juta tinggalnya di Indonesia. Berarti penyebaran kalau ditampakkan penyebaran channel hidayah itu dari Indonesia. Paling banyak itu. Masya Allah. Menyebar ke pojok-pojok dunia. Ya, ini keterangannya sampai maghrib gak selesai tadi. Salatullah.